Selandia Baru mengalami resesi pada kuartal ketiga atau Q3 2024, Kamis 19 Desember 2024. Ekonomi negara itu mengalami kemerosotan tajam yang tak terduga, menyebabkan mata uang negara itu jatuh dan memicu pergolakan politik. Resesi merupakan kondisi ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Data resmi menunjukkan produk domestik bruto atau PDB Selandia Baru turun lebih besar dari yang diharapkan, sebesar 1,0% pada bulan Juli-September dari 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya, analis memperkirakan kontraksi sebesar 0,2%. Hal itu menandai kontraksi kuartalan kedua berturut-turut setelah menyusut 1,1% pada bulan April-Juni alias kuartal kedua atau Q2 lalu. Tanpa menghitung penurunan ekonomi selama pandemi COVID-19, ekonomi Selandia Baru telah membukukan periode 6 bulan terlemah sejak 1991. Pelemahan mungkin masih akan terjadi di kuartal terakhir Q4 2024. Sementara itu, Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan ekonomi kini telah berkontraksi selama 8 kuartal berdasarkan basis per kapita. Namun, ia memperkirakan ekonomi akan membaik pada kuartal berikutnya. Bahkan, tegasnya, tumbuh lebih kuat pada tahun 2025. Di sisi lain, Partai Buruh yang beroposisi mengatakan resesi itu adalah ulah Menteri Keuangan. Pemotongan dan penghematan pemerintah telah memicu resesi. Kontraksi tersebut menyusul penurunan 1,4% yang terjadi di kuartal pertama. Lalu secara tahunan, di kuartal kedua tahun ini ekonomi Selandia Baru terkontraksi 12,4% setelah di kuartal pertama minus 0,1%. Dilansir oleh EFP, Biro Statistik Selandia Baru menyebutkan penurunan 12,2% pada PDB kuartalan ini merupakan rekor terbesar di negara tersebut. Sementara itu, Trading Economics menyebutkan hal ini disebabkan oleh penurunan tajam di bidang manufaktur, konstruksi, dan jasa karena perbatasan ditutup untuk wisatawan internasional pada 19 Maret 2020 dan tetap ditutup sepanjang kuartal kedua tahun ini. Tersebut berulang kali mengalami resesi. Biro Statistik Selandia Baru melaporkan bahwa pertumbuhan penduduk hanya 0,1% pada April sampai Juni 2024 atau sekitar 7.000 orang dari total 5,3 juta penduduk. Sepanjang tahun hingga Juni, lebih dari 130.000 orang meninggalkan negara tersebut dan sekitar 45.000 warga pergi ke Australia. Sejumlah pengamat mengatakan hal ini diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi yang lambat, biaya hidup yang tinggi, dan krisis properti yang mempersulit generasi muda untuk memiliki rumah. Analis Wellington Infometric Gareth Kieran mengatakan bahwa Australia menjadi destinasi menarik bagi warga Selandia Baru yang ingin pindah ke luar negeri karena Australia menawarkan biaya hidup yang lebih terjangkau dan standar gaji yang lebih tinggi. Adapun Bank Harga Sentral Selandia Baru memperingatkan tren ini kemungkinan berlangsung lama. Mengutip Trading Economics, penurunan besar pada kuartal Juni dan September
adalah penurunan triwulan terbesar sejak akhir 2021 pada puncak pandemi dan karantina wilayah. Tekanan penurunan utama datang dari manufaktur, yakni minus 2,6% versus plus 1,3% pada Q2. Layanan bisnis yakni minus 1,5% versus minus 0,7% pada Q2, dan konstruksi yakni minus 2,8% versus minus 1,6% pada Q2. Namun, kontribusi positif datang dari layanan penyewaan, perekrutan, dan real estate, yakni plus 1,0% versus minus 0,1% pada Q2, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni plus 1,4% versus plus 0,3% pada Q2. Secara tahunan, PDB turun sebesar 1,5% setelah penurunan sebesar 0,5% pada Q2. Perlu diketahui, Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Negara ini termasuk dalam salah satu negara terbaik, misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkannya pada urutan ketiga.